diundang, saya tanya apakah dalam pidato kebudayaan ini ada bandnya. Dia bilang nggak ada. Terus saya balas, saya malas datang karena saya bukan intelektual seperti Mbak Oki, sosiolog, bukannya Mas Sobari juga seorang master, seorang doktor, ilmuwan yang memang senjatanya kata-kata. Saya bilang bagi seorang seniman, kata-kata tanpa nada hanyalah sampah. Saya belajar dari Al-Quran, saya belajar dari Weda, saya belajar dari kitab-kitab Mahabharata, semua dinyanyikan. Karena yang membekas pada orang bukan pesan kognitifnya, tapi nadanya. Ketika saya tadi iseng-iseng, saya tidak sholat, tapi saya suka Al-Quran. Al-Ma'idah misalnya, ya ayatul ladzina amanu aufu bil uqud. Lain dengan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Pesan nyampe. Maka saya bawa saksofon dan saya antar dengan lagu Summertime. Saya antar dengan pesan Summertime. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the curtain is light. Your belly is rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Saya nggak tahu yang nyampe ke teman-teman, yang nyampe ke Nusantara, yang sampai ke dunia, apakah itu, apakah yang nyampe adalah nada jauh lebih abadi, jauh lebih nyampe, karena kata-kata kecuali untuk ilmuwan adalah sampah. Tapi izinkan saya berkata-kata supaya Amin Kamil ada alasan juga mengundang saya di pidato kebudayaan ini. Saya berharap Mas Sobari, semoga alam tidak mengutuk kita semua, karena kita sendiri sekarang ini banyak buang-buang waktu, Mbak Oki. Semua orang, hampir semua orang buang-buang waktu, yaitu kenapa? Menyuruh orang, menghina orang yang sudah menghina dirinya sendiri. Itu membuang waktu, Bapak. Berniat menyuruh orang turun, yang dianya sudah menyuruh dirinya sendiri turun. Satu. Jadi semoga kita tidak diikuti oleh alam, karena kita menyuruh, menghina orang yang sudah menghina dirinya sendiri. Mestinya nggak usah kita hina, sudah cukup hina terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, saya agak protes terhadap Muhammadiyah yang bilang Pak Jokowi harus mencabut pernyataannya bahwa presiden boleh tidak netral dan boleh kampanye di dalam pemilu. Ini bagaimana sebuah organisasi besar nyuruh orang mencabut pernyataan tapi tanpa obat bius? Nyambut gigi aja pakai obat bius. Masa nyambut pernyataan Jokowi disuruh nyambut pernyataan tanpa obat bius? Jika nanti biusmu total apa? Pasial. Kan gitu kan? Yang ketiga, izinkan Amin Kamil, saya termasuk orang yang biasa-biasa saja di antara Nun Sewu, Mas Sobari, Mas Gunawan Muhammad, Mas Irus Jarot. Sejak 2014 terhadap Jokowi saya biasa-biasa aja, tidak wah. Sehingga ketika sekarang begini saya juga biasa-biasa aja. Mas Eros saja yang berhadapan mungkin, maaf. Mas Gunawan aja yang berhadapan. Dan saya tidak pernah ke istana. Saya tidak pernah ke istana, diundang pun tidak pernah. Jadi saya biasa-biasa saja. Saya iri ingin menjadi budak gitu loh.
Gimana dulu Butet teman saya, sangat teman saya, istri kita bersahabat, sama-sama perempuan paling tabah di dunia. Menurut Butet, limited edition, karena punya suami kayak aku sama Butet itu stresnya luar biasa. Mereka bersahabat. Nah, Butet kudus sering ke istana. Sekarang mungkin kecewa. Nah, saya ingin merasakan gimana kecewa terhadap Jokowi, karena saya berharap juga enggak. Pada 2014 ketika kalian semua rata-rata mengagung-agungkan Pak Jokowi, saya menulis di Twitter, ada jejaknya. Pemimpin tangan besi mematikan nyali, waktu itu tujuan aku Prabowo. Tapi pemimpin yang dinabikan mematikan nalar. Saya nggak pernah ke istana, nggak pernah diundang. Bahkan kalau nggak ada dewan pers, mungkin saya sudah mati kena COVID. Saya termasuk seniman yang tidak diundang waktu istana mengadakan vaksinasi. Bukan saya merasa kecil, Pak Oki. Sujiwo Tejo saya kira nggak terlalu kecil lah sebagai budayawan. Itu nggak diundang di Gambir waktu vaksinasi istana. Tapi kemudian saya nggak protes, cuma 3 hari kemudian Dewan Pers mengundang saya untuk vaksinasi atas nama Dewan Pers. Saya pura-pura idealis. Loh, aku sudah lama nggak jadi wartawan. Enggak, Mbak tetap menulis rutin di Jawa Pos. Itu tetap wartawan sebagai wartawan senior. Sehingga saya divaksin oleh Dewan Pers dan saya nggak mati sekarang. Apa hubungan saya jelek sama Pak Jokowi? Enggak, 2019 saya mantu, beliau saya undang, datang sama Bu Iriana. Artinya saya ingin punya rasa kayak Pak Sobari yang punya kecewa karena dulu aku nggak pernah, nggak pernah, belas nggak pernah, sorry, belas nggak pernah. Makanya aku lihat Mas Eros gitu di itu, wah, kok berubah tuh. Ya aku nggak tahu. Tapi 2014 saya sudah menulis itu, hati-hati dengan pemimpin yang kalian nantikan, karena akan mematikan nalarnya. Oke, sebagai ending, saya ingin pidato kebudayaan ini gak terlalu ada kecemasan. Seandainya setiap orang menggunakan hati nurani. Karena hati nurani itu sudah tidak perlu. Men kamu sini, men. Kamu kan hafal saja arenderanya yang aku mendengar tangis sajaknya Rendra. Ini sajak yang kita tunggal dulu nih. Cuman saya nggak terlalu suka minum. Ini bukan soal haram, Sujiwo Tejo di luar halal. Aku nggak minum bukan karena haram, tapi aku nggak kuat perutku. Kalau perut kuat aku minum. Nggak ada halal untuk Sujiwo Tejo. Yang itu, aku mendengar kita dulu ya. Aku mendengar suara. Oke. Oh, 3, 4. Aku mendengar suara dari hewan yang terluka.